periodontia. Untuk skenario kasusnya adalah sebagai berikut. Pasien perempuan 21 tahun datang ke RSGM dengan keluhan gusinya sering berdarah dan ingin dibersihkan karang giginya. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit sistemik dan memiliki alergi obat insana. Pasien juga memiliki kebiasaan buruk menggigit pensil saat belajar. Berdasarkan pemeriksaan intraoral, didapatkan gigi 11 dan 21 memiliki kedalaman probe bagian labial 4 mm dan bagian distal 5 mm. Serta pada gigi 11 memiliki kegoyahan derajat 2 disertai bleeding on probing. Untuk pertanyaan dari skenario kasus tersebut, yaitu yang pertama, sebutkan diagnosis, prognosis, dan rencana perawatan dari kasus tersebut. Yang kedua, simulasikan perawatan yang dilakukan. Diagnosis dari kasus tersebut yaitu gigi 11 dan 21, gingivitis kronis lokalisata et causa plak dan calculus, disertai gigi 11 mobilitas derajat 2 et causa bad habit menggigit pensil saat belajar. Untuk prognosis dari kasus tersebut yaitu good, karena gigi goyah disebabkan karena bad habit dari pasien, kemudian pasien kooperatif, pasien masih muda dan tidak memiliki riwayat penyakit sistemik. Untuk rencana perawatan pada kasus skenario, yang pertama inisial terapi meliputi DHE. Menjelaskan kepada pasien untuk menjaga kebersihan rongga mulut pasien dengan menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian menjelaskan etiologi atau penyebab gigi yang goyang kepada pasien, yaitu karena kebiasaan buruk pasien menggigit-gigit pensil saat belajar, sehingga perlu dilakukan koreksi atau menghilangkan bad habit. Untuk menghilangkan bad habit tersebut bisa dilakukan dengan memberikan rasa pahit pada ujung pensil atau memberikan aksesoris atau benda-benda lain pada ujung pensil sehingga menghindari pensil digigit-gigit saat belajar. Selanjutnya SRP atau scaling dan root planning, menggunakan ultrasonic scaler dengan ujung tip subgingiva dan supragingiva untuk menghilangkan kalkulus pada pasien. Setelah itu dilakukan fiksasi pada gigi yang goyang yaitu pada gigi 11 menggunakan komposit. Selanjutnya, cek traumatic oklusi menggunakan articulating paper. Apabila ada traumatic oklusi, maka dilakukan occlusal adjustment dengan cara selective grinding pada gigi 11 dan 41. Apabila tidak ada traumatic oklusi, maka cukup dilakukan edukasi kepada pasien untuk menghilangkan bad habit sebagai etiologi dari gigi yang goyang. Selanjutnya dilakukan evaluasi selama 1 minggu, lalu masuk ke fase pemeliharaan. Fase pemeliharaan dicek kegoyahan gigi apakah masih goyah atau tidak. Kemudian dicek kedalaman pocket menggunakan probe, apakah pocketnya masih dalam atau tidak. Apabila pocket masih dalam, maka selanjutnya masuk ke fase bedah, yaitu kuretase. Rencana perawatan yang terakhir yaitu fase pemeliharaan, meliputi KIE, menjelaskan etiologi, kemudian kontrol setelah perawatan, kemudian kontrol berkala, dan jangan lupa menjaga OHI atau kebersihan rongga mulut dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi tahapan perawatan kuretase. Untuk perawatan kuretase pada kasus ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kunjungan sebelumnya pasien telah dilakukan scaling dan root planning, serta dilakukan fiksasi pada gigi 11 yang goyang. Namun pemeriksaan pocket masih dalam, sehingga perlu dilakukan terapi bedah berupa kuretase. Ya, selanjutnya saya akan mensimulasikan tahapan perawatan kuretase. Sebelum dilakukan perawatan kuretase, pasien diminta untuk menandatangani inform consent sebagai bentuk persetujuan untuk dilakukan perawatan. Selanjutnya, operator mempersiapkan alat pelindung diri berupa masker dan handscoon serta memakai alat pelindung diri sesuai dengan urutan. Kemudian operator menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan diantaranya ada diagnostic set berupa kaca mulut, pinset, sonde, dan juga eskavator. Kemudian ada larutan salin, lalu ada cotton roll dan cotton pellet, ada povidone iodine, ada probe periodontal, kemudian ada kuret Gracey nomor 1, 2, atau 3, 4 untuk area anterior, kemudian ada saliva ejector, ada squid injeksi, larutan pH kain, glass blade, dan juga spatula kayu, lalu ada handpiece low speed dan juga brush, kemudian ada air untuk merendam periodontal pack, lalu ada metronidazole yang saya simulasikan dengan alat ini, kemudian ada periodontal pack yang saya simulasikan dengan alat ini, lalu ada glycerin yang saya simulasikan dengan alat ini, dan juga ada pentom. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, selanjutnya mengatur posisi pasien dan operator. Pasien duduk di kursi gigi dengan rahang atas semi supin dan rahang bawah sejajar dengan dataran oklusal. Kemudian operator berada di depan kanan pasien dan siku operator sejajar dengan mulut pasien. Yang pertama, melakukan profilaksis menggunakan brush yang sudah diolesi dengan pasta dan kumis serta diputar dengan menggunakan handpiece low speed.
Selanjutnya melakukan asepsis area kerja menggunakan cotton pellet yang sudah dibasahi dengan povidone iodine. Dilakukan asepsis area kerja pada gigi 11 dan 21 pada mucobukal fold. Lalu dilakukan anestesi pada interdental gigi 11 dan 21 pada mucobukal fold menggunakan squid injeksi dan larutan anestesi PHK-in sebesar 0,5 ml. Seperti ini. Setelah dilakukan anestesi, selanjutnya dilakukan pengukuran kedalaman poket menggunakan probe periodonta. Caranya yaitu dengan mengaplikasikan probe dan memasukkan ke dalam sulcus gingiva sejajar dengan aksis gigi sampai menyentuh dasar poket. Pengukuran probe dilakukan pada sisi distal, bukal, dan mesial pada gigi 11 dan 21. Selanjutnya dilakukan kuretase menggunakan kuret Gressy nomor 12 atau 34 untuk area gigi anterior. Caranya kuret Gressy dimasukkan ke dalam sulcus gingiva sampai ke dasar poket dengan bagian sisi yang tajam menghadap ke gingiva. Kemudian, pada jari yang tidak memegang instrumen dilakukan penekanan ringan pada bagian luar jaringan lunak. Kuret dilakukan dengan gerakan horizontal stroke secara berulang. Dan kuret dinyatakan selesai apabila sudah terdapat perdarahan segar. Setelah itu, sisi tajam kuret dibalik menghadap ke akar gigi untuk membersihkan dan menghaluskan dinding akar gigi sampai terasa halus. Setelah kuretase telah selesai dilakukan, selanjutnya kontrol perdarahan menggunakan tampon pada area kerja. Lalu dilakukan irigasi menggunakan salin, kemudian dikeringkan menggunakan tampon. Lalu aplikasikan metronidazole gel pada poket periodontal gigi 11 dan 21. Setelah itu mengaduk periodontal pack di atas gelas flat dengan spatula kayu dengan gerakan memutar dan melipat. Lalu merendam periodontal pack ke dalam air. Kemudian membasahi tangan menggunakan gliserin supaya periodontal pack tidak lengket. Lalu membentuk periodontal pack menjadi bentuk yang silindris. Kemudian aplikasikan periodontal pack pada area kerja. Lalu tekan-tekan menggunakan mukosa pasien. Kemudian rapikan dan bersihkan ekses-ekses menggunakan eskavator sambil ditunggu setting. Selanjutnya dilakukan peresepan analgesik untuk mengurangi rasa sakit pasien berupa paracetamol tablet 500 mg diminum 3 kali sehari atau bila perlu. Selanjutnya memberikan instruksi kepada pasien untuk tetap menjaga oral hygiene atau kebersihan rongga mulut pasien dengan menyikat gigi 2 kali sehari. Serta jangan lupa untuk kontrol 1 minggu setelah perawatan, dan apabila periodontal pack lepas sebelum 3 hari, segera hubungi dokter. Selanjutnya menanyakan kepada pasien apakah ada pertanyaan. Apabila tidak ada pertanyaan, pasien diperbolehkan untuk pulang. Kemudian operator melepas alat pelindung diri berupa masker dan handscoon dan membuang ke tempat sampah medis. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat.